Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan dan silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita hari ini. Saya ingin kita membandingkan apa yang dikatakan oleh oleh Bapak di sorga, ya, di Sungai Yordan dalam Matius pasal 3. Ketika Yesus dibaptis. Dan kita bandingkan apa yang dikatakan oleh iblis, ya, di padang gurun pencobaan. Ketika Yesus berpuasa dalam Matius pasal 4. Saya tergerak ya untuk menyampaikan ini. Kita compare saudara. Suaranya Tuhan dengan suaranya iblis. Saudara tahu nggak? Dalam hidup ini selalu ada dua suara yang berbicara kepada kita. Kalau bukan suara Tuhan, pasti suara setan, iblis. Saya yakin ya, kita doa malam ini aja, tadi kita dengar suara Tuhan. Ayo datang ya, berangkat. Gitu ya, udah capek. Aduh, udah larut malam gini, udah seharian. Udah, ayo berangkat. Di sini kita doa, ada hadirat Tuhan. Amin. Kesalahan orang Kristen itu hanya cari hamba Tuhan, bukan cari hadirat Tuhan. Saya yakin saudara yang datang hari ini, saudara cari hadirat Tuhan. Siapa yang cari hadirat Tuhan hari ini? Beri tepuk tangan buat Allah kita, amin. Tuhan bicara gitu kan, ayo ke gereja. Tapi iblis juga bicara. Iblis bilang gini, lu gak takut mati ya? Lihat Omikron, udah naik ini, banyak orang kena Omikron positif. Ya, lu jangan main-main loh. Jangan macem-macem loh ke gereja. Mati lu nanti, mampus lu. Saudara-saudara, ternyata yang datang hari ini, semua dengar suaranya Tuhan. Bukan suara iblis, amin. Ya, kalau suara iblis bilang begini, udah cerain aja istrimu. Ya, saya kaget pendeta Yonggi Cho di Korea. Dia pernah berkata, saya hampir menceraikan istri saya. Yonggi Cho dengan jemaat 1 juta. Kalau ada dai 1 juta umat, ini pendeta 1 juta umat. Bener nih, saya nyaksikan sendiri di Korea. Saya beberapa kali ke Korea. Waktu itu ya, Korea belum seperti sekarang terkenal. Ada sinetron Korea, Gangnam Style. Dulu belum ada. Dulu Pastor Michael aja masih, rasanya belum ada rasanya waktu itu ya. Saya dengan Bu Lani, dengan Bu Indra, mertua saya ke Korea, ke Seoul. Ya, saudaraku, saya ikut kebaktian nonstop pagi sampai malam. Saya ikuti terus setiap jam. Saya bilang, Tuhan aku pengen punya gereja seperti ini. Dan kalau saya lihat di Grand City, hampir mirip seperti di Korea. Belum bubar udah antri, saudara. Saya kalau lihat di Grand City, dengan ya tempat 3 kali lebih gede dari ini. Dan ini belum bubar, di luar udah orang mau masuk. Saya bilang, lihat ini di depan mirip Korea. Saya bilang, tapi Korea kecil-kecilan, saudara. Karena waktu itu saya doa, Tuhan pengen punya seperti di Korea. Saudara tahu nggak? Ya, Tuhan itu baik. Siapa yang percaya Tuhan baik? Beri tepuk tangan buat Allah kita, amin. Ya, nah saudara, Tuhan, Yonggi coba dengar begini. Cerain tuh Bu Gembala. Itu bukan jodohmu. Kamu salah. Udah kawin kok salah. Jodohmu itu yang main piano. Waktu itu yang main piano, kalau ini bukan cewek, ini Ko Stephen Gunawan. Anaknya Pak Agus Gunawan. Bosnya Sinar Indah Teknik. Ya. Yang main piano di gerejanya Yonggi Cho tuh cewek cantik rambut panjang. Itu jodohmu. Hampir. Ya, Yonggi Cho bikin pengakuan. Hampir saya ceraikan Ibu Gembala. Saudara, ayo saya akan tunjukkan apa yang dikatakan Tuhan. Matius pasal 4, tolong tampilkan Kotroi. Terima kasih dengan tim, ya tepuk tangan untuk tim musik WL dan teman-teman production luar biasa. Sehingga bisa YouTube tampil ribuan orang lagi melihat ini, dahsyat ya. Ayo kita lihat di Matius pasal 3 dulu ayat 17. Apa yang dikatakan oleh Bapa di sorga. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, sama-sama, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bandingkan dengan Matius 4 ayat 3, apa yang dikatakan iblis.
di padang gurun kepada Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya sama-sama, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara lihat, iblis berusaha untuk menghapus kata yang dikasihi. Iblis mencoba untuk menghilangkan kata ini. Yang dikasihi. Saudara, Bapak bilang begini, inilah anak yang kukasihi. Tapi setan bilang begini, jika engkau anak Allah, seharusnya kalau seperti Bapak tadi ngomong, harusnya setan bilang apa? Jika engkau anak Allah yang dikasihi. Setan mencoba menghilangkan kata yang dikasihi. Sudah tahu enggak? Setan yang sama, yang pernah datang kepada Yesus, seringkali juga datang kepada saudara dan saya. Dan setan yang sama mencoba berkata begini, lu tahu enggak? Tuhan tuh enggak suka sama kamu. Tuhan itu benci. Tuhan itu marah. Tuhan itu murka sama kamu. Saudara, hati-hati. Setan mencoba mengatakan bahwa Tuhan gak sayang sama kita. Tapi hari ini, jemaat GSJS Pakuwon, saya mau sampaikan, saudara dan saya dicintai oleh Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, amin. Mana tepuk tangannya buat Tuhan kita, amin. Tuhan cinta umatnya, nyanyi. Tuhan sayang umatnya, surga bumi bersorak, sebab dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, nyanyi. Yesus sayang umatnya, kasihnya memulihkan, kasihnya mengubah dunia. Saya khotbah di Grand City tentang ini, tiba-tiba ada satu bapak datang, Pak Sam, khotbahnya tadi ini kena saya. Saya baru tahu rasanya orang kalau mau murtad. Loh, kenapa Pak? Setan sering bilang sama saya, Tuhan itu benci sama kamu. Tuhan itu enggak suka. Buktinya apa? Lihat, anakmu nomor 2, sakit, laki, mati. Anaknya meninggal, saudara. Baru-baru ini. Orang kalau kehilangan orang tua, papa mama meninggal, itu kehilangan masa lalu. Orang kalau kehilangan pasangan hidup, suaminya atau istrinya meninggal, itu kehilangan masa sekarang. Tapi kalau orang tua kehilangan anak, anaknya meninggal, itu kehilangan masa depan. Saya hampir murtad. Setan sering bilang, Tuhan lebih sayang sama adikmu, sama kokomu. Buktinya, kon gak soge, dia lo soge. Tuhan lebih sayang sama temenmu. Tuhan lebih sayang tuh lo sama yang duduk di sebelah bangkumu. Tapi hari ini, sekali lagi, saya mau sampaikan, Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan cinta saudara, Tuhan cinta saya. Katakan, aku dicintai Tuhan. Katakan pada diri saudara, aku dicintai Tuhan. Jangan dengar, kalau dicintai kenapa kamu dibiarin sakit? Kalau kamu dicintai Tuhan kenapa tokomu sepi? Bisnismu macet, utangmu banyak. Hari ini tetap yakin engkau dicintai Tuhan. Manusia ini makhluk pecandu cinta. Kenapa hari-hari ini banyak artis bunuh diri? Ya, lompat. Saudara-saudaraku, Novi Amelia, yang terakhir Ayu Amalia, siapa lagi? Banyak sekali. Ya, frustasi. Ya, merasa gak ada yang cinta sama dia. Orang gak ada yang sayang sama saya. Ya udah, untuk apa saya hidup terjun? Hari ini saya berdoa tidak ada jemaat GSJS Pakuwon yang bunuh diri. Karena semua tahu saudara dicintai oleh Tuhan. Amin. Saudara disayangi Tuhan. Saudara, Ibrani pasal 2 mengatakan yang dicintai Tuhan bukan malaikat. Yang dikasihi Tuhan adalah keturunan Abraham.
Yesus pernah berkata di rumah Sakeus, hari ini terjadi keselamatan di rumah Sakeus. Karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, ya, Galatia pasal 3 mengatakan, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bisa ditampilkan Kak Koroi, Galatia 3:13 dan 14. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Teman-teman Katolik sudah masuk Minggu Prapaskah. Teman-teman Katolik udah mulai puasa. Ya, ayo kita siapkan yang namanya Paskah ini. Karena orang Kristen biasanya cuma menghebohkan Natal. Paskah dianggap sepi. Saudara, saya ingin kita udah siapin, ya saya udah pesan ini nanti mau cari 5-6 ribu telur Paskah. Setiap tahun saya punya tradisi bagi telur. Banyak pendeta nggak setuju. Ngapain Pak bagi telur? Begini. Saya bilang kok cerewet sih? Ndok iki lho dipangan mbek rawon hauje. Cerewet, saya bilang. Yuk nggak tahu maksud saya bagi telur. Kenapa? Telur ini kalau dipecahkan dari luar, kehidupan di dalam telur ini selesai. Finish. Tapi ketika telur ini pecahnya dari dalam, tiba-tiba saudara lihat telur ini meletek. Loh, kok meletek? Tiba-tiba muncul seekor anak ayam. Kekristenan itu yang penting dari dalam, bukan dari luar. Ini maksudnya telur. Tuhan ingin di dalam ini ada perubahan. Ketika dalam sudah berubah, semuanya akan berubah. Amin. Siapkan untuk Paskah. Yesus, tampilkan Galatia 3:14. Kristus Yesus telah melakukan ini, telah membuat ini, ayo baca, supaya di dalam Dia berkatnya siapa? Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia, termasuk buat saudara dan saya. Kita ini keturunan Abraham lewat salib. Galatia 3:14. Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada kita. Yang percaya bilang yes. Yang dicintai Tuhan bukan malaikat. Saya beri bukti. Malaikat satu kali salah langsung dipecat. Manusia salah berkali-kali diampuni. Tuhan selalu ampuni. Ingat lagu itu. Dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Malaikat sekali salah dibuang. Jadi Lucifer, iblis. Manusia berdosa, Tuhan turun untuk mencari. Anak manusia datang untuk mencari orang berdosa. Sungguh, saudara dan saya dicintai oleh Tuhan. Amin. Loh, amin. Saya hari ini dapat satu tugas dari Tuhan. Untuk menyampaikan, saudara dicintai Tuhan. Katakan yes. Ya. Malaikat tidak boleh memanggil Tuhan itu Bapak. Enggak boleh. Berani-berani kamu manggil Tuhan Bapak, digampar kamu. Enggak bisa. Tapi saudara dan saya boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Amin. Amin. Bapa, engkau sungguh baik. Kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara, yakin Tuhan itu Bapak kita? Itu ada satu sekolah minggu, gurunya ngajar tentang Tuhan itu Bapak. God is Father. Dia Father, dia Bapak kita. Kita nggak pernah, Tuhan nggak punya cucu ya.
Dia punya anak tapi nggak punya cucu. Jadi kita nggak pernah doa, oh engkong saya di sorga. Nggak ada. Kongco saya di sorga. Nggak ada. Kita nggak panggil dia om. Ya, om. Nggak. Kita panggil dia bapak. Kok nggak ada amin? Ya. Ini anak sekolah minggu ditanya, siapa Tuhan itu menurut kamu? Lalu ada satu anak berkata, Tuhan itu dokter. Betul. Kenapa? Karena anak ini papanya dokter. Papanya seorang dokter. Karena papanya dokter, dia bilang Tuhan itu dokter. Seperti papaku. Apapun penyakit saudara pasti disembuhkan. Termasuk Omikron. Termasuk Corona. Amin. Tadi saya ketemu ya seorang ibu Leong Wi ya. Ketemu dari toilet, saya masuk, dia bilang, Pak Sam, sak keluarga mari kena lo Omikron. Puji Tuhan, wis waras kabeh. Halo, amin? Ya, siapa lagi? Ayo, kamu, siapa? Oh, Tuhan itu pembela. Kenapa dia katakan Tuhan pembela? Karena bapaknya seorang advokat. Seorang Yesus, kaulah pembelaku. Ayo nyanyi. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Katakan, ku tak gentar menghadapi musuh. Amin. Lagunya Pak Niko itu dulu awal-awal. Yesus, saya ingat lagu ini saya waktu masih pacaran sama Bulan. Lagu ini ngetop itu. Yesus kaulah pembela. Siapa lagi? Ada bilang, oh Yesus itu kaya raya. Kenapa? Karena bapaknya juga kaya. Dia minta apa aja diturutin. Mobil bagus, beliin. Minta HP yang terbaru, iPad, oh dibeli. Bapakku tuh kaya raya. Tuhan tuh kaya raya. Sebab itu ya hati-hati. Saudara harus jadi seorang bapak yang bisa dibanggakan oleh anak-anak saudara. Jangan sampai, wah papa saya ini pemabuk, papa saya ini ya tukang main cewek, papa saya ini penjudi. Jangan. Biarlah anak-anak itu bangga punya bapak seperti saudara. Karena itu gambaran bapak di sorga. Ada satu anak diam aja. Menurut kamu dek siapa? Tuhan itu. Dia berdiri. Tuhan itu pemulung. Kenapa dia katakan pemulung? Karena bapaknya seorang pemulung. Dia bilang papa saya itu pemulung. Dia pungut saya dari tempat sampah. Saya dibuang. Saya dibawa oleh bapak ini. Pulang ke rumah. Saya dicuci, saya dimandiin bersih. Tuhan itu seperti pemulung. Tahukah saudara? Saudara dan saya ini sampah. Kita ini kotor. Saya udah berpuluh-puluh tahun jadi pendeta. Kadang-kala kalau saya mau naik mimbar ini, saya berdoa Tuhan, layakkan saya. Apakah saya pantas khotbah ini? Saya berdoa Tuhan, sucikan saya. Saudara dan saya ini sampah, tapi Tuhan mau menyucikan hidup kita. Tuhan mau menguduskan kita. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Kita mesti bangga punya Tuhan. Sungguh ku bangga ya Bapa. Apa? Punya Allah seperti. Sudah bangga punya Bapa di sorga? Amin. Ada anak-anak lagi ngomong-ngomong tentang papanya. Oh, papaku hebat. Kenapa? Temennya, kenapa? Aku baru diajak ke Holy Land. Kamu tahu nggak? Aku bisa berenang di laut mati. Oh ya? Wah, Laut Merah itu namanya. Wah, aku berenang di situ. Papaku hebat. Yang lain bengong. Tiba-tiba satu anak berdiri. Papaku lebih hebat. Loh, kenapa? Kamu tahu nggak kenapa laut itu mati? Kenapa bisa mati? Disantet sama papa saya. Ternyata bapaknya tukang santet. Tapi anaknya bangga. Bapakku tukang santet. Yang satu nggak mau kalah. Oh, papaku lebih hebat. Kamu tahu nggak kenapa laut itu namanya Laut Merah? Kenapa warnanya jadi merah? Karena dicat sama papa saya.
ternyata papanya tukang jahit. Hari ini kita harus bangga, kita punya Bapak yang sangat baik, yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Saya akan berikan alasan kenapa malaikat sekali salah dipecat. Sekali dibuang. Kenapa? Ya. Yang pertama, manusia berkali-kali diampuni. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kita ini gambarnya Tuhan. Kita ini peta. Dan ya kita ada peta dan teladan. Ya, saudaraku. Sedangkan malaikat itu hanya makhluk kudus. Malaikat tidak pernah diciptakan seperti Allah, gambar Allah. Enggak, hanya ya makhluk kudus. Sebab itu kita ini harus jadinya kayak Tuhan ya. Orang bilang Pak Sam ini kok mirip Pak Tek. Loh iya, memang itu papa saya. Ya, dia bilang Pak Michael ini kok mirip dengan Pak Sam. Loh ya itu papa saya. Kata Pak Michael. Ya, Pak Andrew, Timothy, mirip sama papanya. Sebab itu kita harus punya target, aku harus jadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Kenapa malaikat satu kali salah dibuang? Malaikat diampuni, manusia diampuni. Malaikat sekali salah nggak ada ampun. Yang kedua, manusia jatuh dalam dosa itu karena ada yang menggoda. Ada yang tapi setan, malaikat itu jatuh karena dirinya sendiri. Enggak ada yang menggoda malaikat, enggak ada. Dari kehendaknya sendiri. Yohanes pasal 8 mengatakan iblis adalah bapakmu. Ia adalah pendusta. Dan jika ia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Dosa itu dari dirinya sendiri, bukan dari godaan. Sebab itu sekali salah, nggak ada ampun. Yang ketiga, alasan ketiga, hanya 3 alasan saya akan sampaikan. Karena malaikat waktu itu sudah dalam status kekal. Malaikat itu abadi. Yaitu sekali salah, nggak ada ampun. Manusia waktu itu bersifat fana. Bilang, manusia itu apa? Fana. Katakan, manusia itu fana. Fana itu artinya apa? Saya ingat lagu lama. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Dunia ini fana. Saya pernah khotbah ada 6 yang fana. 1. Yang fana apa? Kekayaan. Kekayaan itu fana. Katakan, kekayaan itu fana. Siapa yang menyangka Presiden Marcos? Dia punya 7 ton emas. Bisa terguling dari kursi kepresidenan. Filipina. 7 ton. Ayo dihitung. 1 kilo emas berapa? Anggap aja cap M, 1 miliar. 900 Pak, oke lah dibulatkan 1 miliar. Kalau punya 1 ton emas, 1 ton berapa kilo? Berapa? 100 kuintal. Ton berapa? 1000. CM kali 1000, nolnya tambah 3, berapa? 1 triliun, 1 T. Punya 7 ton, berarti punya uang berapa? 7 T. Saya nggak bisa membayangkan uang 7 T kalau dibelikan kerupuk dapat berapa. Dan uang 7 miliar kalau dibelikan rawon, orang makan sampai jadi ireng kayak rawon. Duit gak iso entek. Imelda Marcos, dia punya 1000 pasang sepatu. Wah, ibu-ibu punya banyak koleksi sepatu warna-warna. Bisa nandingi Imelda Marcos 1000 pasang sepatu. Jatuh dia. Saya banyak bagi, kalau Pak Michael di sini bagi GSJS Care. Saya bagi BMT, beri makan Tuhan. Sembako. Ya. Saya bagi lagi BBU, berkat berupa uang. Bagi. Saya kaget.
Waktu pembagian dia bilang, Pak, Bapak tahu tadi yang minta siapa? Enggak tahu. Ini anaknya dulu orang kaya, Pak, papanya nih super kaya. Punya Rolls Royce. Hah? Rolls Royce? Mosok Rolls Royce kan jicap M, sacap M. Iya Pak, temenan agak mbok cuy. Loh, anaknya kok minta sembako. Saya ingat janji Tuhan. Begitu besar kan kasih Allah pada. Diberkatilah anak cucu kita. Anak cucu orang benar tidak akan sampai apa? Minta. Dulu papanya super kaya. Saya kira anaknya duit nggak punya untuk makan susah. Saya doakan di sini nggak ada mantan orang kaya. Yang saya yakin di GSJS banyak mantan orang miskin. Dulu melarat, saiki diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangannya kayak orang sakit gigi, saudaraku. Banyak mantan orang miskin. Nah, ini. Ayo semua dengan saya teriak, Ararat. Belum semua, Ararat. Tahu Ararat? Itu gunung perahunya Pak Nuh kandas. Di gunung Ararat. Teriak, Ararat. Biyen aku melarat. Saiki duweku saarat-arat. Loh, kok gak ada yang tepuk tangan? Amin. Haleluya. Biyen aku melarat. Dulu saya miskin. Saiki duweku saarat-arat. Sekarang uang saya sangat. Kok gak ada lagunya kok. Tuhan mengubah. Nyanyi. Iya, temanku melok gereja. Cuma ngerti ini lagu iki. Kau ngerti lagu gereja? Ngerti. Lagu apa? Tuhan mengubah. Dulu dia tukang otis. Saiki punya pabrik banyak saudaraku. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Saya ingat kesaksiannya Pak Suliang. Dulu mama saya dodol pecel katanya. Saya nggak tahu Pak Suliang datang nggak. Dodol pecel. Sekarang dia punya pabrik besar. Tuhan ajaib saudaraku. Dia bilang aku ini ya Pak Sam tahu nggak. Biar niku ya kerja duitku ku tengah bulan wis entek. Dapat gaji itu setengah bulan habis. Loh apa Pak? Gaya apa Pak? Loh bukan tak gaya diong-diongan. Enggak. Aku lek ngei kolektor gak kalah mbek wong soge. Dahsyat. Pantesan ya Pak Suliang diberkati. Amin. Aku gak pernah pelit. Setiap bulan aku berkorban untuk Tuhan. Kalah wong soge mbek aku. Masih aku gitu. Wong soge aku anaknya bebek dodol pecel kata. Tuhan genapi janjinya. Yang percaya katakan yes. Amin. Ayo saya akan tunjukkan saudaraku. Malam ini saya nggak panjang-panjang. Tapi saya ingin sharing sedikit. Ya, yang dicintai Tuhan bukan malaikat. Tapi keturunan. Ayo baca dulu. Ibrani. Tadi belum saya tunjukkan kan. Ibrani. Ya, supaya saudara mantep. Ya, bahwa yang dicintai Tuhan itu saudara dan saya, bukan malaikat. Tolong Kotroy, ya. Yang dicintai Tuhan bukan malaikat. Ibrani 2:16. 2:3. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia cinta. Ya, saudaraku. Nah, saya akan tunjukkan sedikit hari ini bahwa manusia ini fana. Apa yang fana? Tadi kekayaan. Kedua, yang fana itu apa? Persahabatan. Mazmur berkata, orang yang makan sehidangan dengan aku, ciak-ciaan, mangan bareng. Nanti orang itu yang akan menghancurkan saudara. Benar. Yesus mengalami dalam Yohanes 13. Yudas. Bayang no bendino urip ambek Yesus. Mangan sing ngei Yesus. Ya kan? Saudara. Dia bunuh. Dia jual Yesus. Saya yakin maksudnya dia sebenarnya bukan untuk Yesus mati. Cuma ingin duitnya aja. Tapi Yudas kejebak dia. Nanti di Paskah saya akan khotbah. Jangan kita mempersoalkan Yudas ini bunuh diri, masuk surga atau masuk neraka. Pak Yudas di neraka atau di surga? Kita nggak usah membahas itu. Karena surga neraka urusan Tuhan.
Yang perlu kita renungkan, ketika Yudas ini putus asa, siapa yang ada di sekelilingnya? Siapa? Ketika dia putus asa, saya yakin orang nggak langsung bunuh diri. Dia stres. Sebelum siapa ini yang lompat kemarin ini? Berapa hari sebelumnya, berapa saat dia kelihatan telanjang naik mobil. Novi Amelia. Berapa tahun yang lalu dia pernah dengan telanjang bulat jalan di Jakarta, di jalan raya. Ketika orang ini mau bunuh diri, ya siapa yang ada di sampingnya ini? Ini yang mestinya kita perlu renungkan. Bukan dia mati bunuh diri surga atau neraka. Pak, iki mati ini mlebu surga neraka. Itu urusanmu itu. Kamu gak usah menghakimi. Kita gak ada yang tahu. Ya kan? Saudara-saudaraku. Nah, next nanti di Paskah saya akan bahas itu. Saya akan tutup begini ya. Persahabatan itu sangat fana. Pernah dengar istilah? Hopeng, ciak, kopeng. Yang bisa makan duit saudara. Itu teman dekat. Situ ada lagu. Persahabatan tak kekal. Bilang Yesus tak berserta. Persahabatan gak kenal. Ada rasa kecewa. Nyanyi. Sampai waktunya tiba. Pulang ke rumah Bapa. Karena hidup tak panjang. Bersahabatlah. Gak ada yang kekal loh. Ini saya pernah dengar ini ketika ada orang meninggal. Sampai nanti pulang ke rumah Bapa. Hidup tidak panjang. Sebab itu bersahabatlah. Bersahabatlah dengan Tuhan maksudnya. Ya, di dunia ini gak ada yang setia. Hanya Yesus sobat yang setia. Amin. Yesus ada saja. Loh kok Yesus ada saja. Yesus ada sobat setia. Amat tulus dan benar. Ada satu sobatku yang setia. Ayo tepuk tangan. Tak pernah dia tinggal. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah. Di waktu aku susah. Waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada dua cewek bersahabat, yang satu udah berkeluarga, yang satu masih single. Dan yang bersahabat, mereka bersahabat, akhirnya yang punya suami satu kali bilang sama temennya, kamu nginep po rumahku hai, gak apa-apa. Kita kan sudah berteman sejak SMP, SMA. Apa yang terjadi? Gak lama kemudian, temennya yang masih single menggait suami dari temennya sendiri yang nulungin dia. Ya, ketika ditegur, loh kamu kok ambil suami temenmu? Dia bilang apa? Siapa yang cepat itu yang dapat. Ngawur ay. Iki koncomu punya suami nih. Ah gak peduli dia bilang. Saya mau pesan sama ibu-ibu. Jangan biarkan wanita lain tinggal di rumahmu. Entah itu teman dekat, entah itu family, bahkan mungkin itu ponaanmu. Jangan-jangan nanti suamimu digait sama ponaanmu sendiri. Ya, saya lihat sendiri. Dan saya yakin ini bukan rahasia umum, tapi saya nggak boleh sebut namanya. Nanti saya dituntut. Penyanyi top 2. Akhirnya temennya ini gait suami dari yang satu ini. Berantakan rumahnya, rumah tangganya. Di dunia tidak ada sahabat yang sejati. Hanya Yesus sahabat yang sejati.
Tepuk tangan buat Allah kita. Jangan izinkan pria lain tinggal di rumahmu. Nanti istrimu diambil. Jangan. Nggak boleh. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Jadilah seperti unta. Unta binatang cerdik. Tidak pernah jatuh di tempat yang sama. Yaitu waktu naik Gunung Sinai. Kalau naik Gunung Sinai selalu naik apa? Unta. Karena unta itu binatang yang sangat lihai. Luar biasa. Saudara-saudaraku, saya tidak teruskan, tapi tadi pagi saya itu sebenarnya ingin khotbah tentang lifestyle. Mungkin Kamis depan. Lifestyle. Apa lifestyle? Gaya hidup. Bukan hidup gaya. Beda. Oh gaya nih, itu hidup gaya. Tapi ini gaya hidup. Saya ingin nanti saya akan sampaikan tentang gaya hidup Abraham. Gaya hidup Abraham. Ya. Masih ingat Kidung Agung pasal 1? Sulamit bertanya kepada Salomo kekasihnya. Di mana kakak kanda mengembalakan kawanan domba? Seringkali kita mau bertanya, Tuhan itu ada di mana sih? Jawaban Salomo hebat. Ikutilah jejak-jejak domba. Katakan, ikutilah jejak-jejak domba. Hari ini kita akan mengikuti jejak dari Abraham. Karena dia juga dombanya Tuhan. Kita akan lihat nanti gaya hidup Abraham itu yang pertama. Gaya hidup bermesbah. Katakan, gaya hidup apa? Bermesbah. Kemanapun dia pergi, dia bikin mesbah. Sampai di Ai, bikin mesbah. Sampai di Betel, bikin mesbah. Selalu bermesbah. Saya tahu yang datang malam hari ini, semua punya gaya hidup Abraham. Saudara bikin mesbah hari ini. Kok nggak ada amin? Saya tidak pernah lihat Lot membuat mesbah. Tidak pernah dicatat satu kali pun saya tulis, Lot membuat mesbah. No. Sayang ya, Lot ini udah kaya, harusnya di Alkitab ada tes. Harusnya ada kitab Lot. Tapi ceritanya Lot selesai. Hanya sampai di Sodom Gomora dibakar, istrinya jadi tiang garam. Lot tidur dengan 2 anak ceweknya sendiri, lahir bangsa terkutuk Moab dan Amon. Selesai, gak ada lagi cerita Lot. Ini orang tidak pernah bikin mesbah. Tidak pernah mempersembahkan korban untuk Tuhan. Super pelit. Orang kalau pelit punah. Hilang. Lihat, kenapa ayam tidak pernah punah. Bayangkan ya, soto Pak Sadi itu satu hari tanya berapa ratus ekor yang dipotong. Soto yang lain, banyak sekali. Ya, tapi ayam tidak pernah punah. Tidak pernah, saudara, ya, langka loh daging ayam, nggak pernah. Karena apa? Ayam memberi. Dia beri dagingnya, dia beri bulunya untuk sulak, dia beli kulitnya, kita makan kulit ayam. Dia beri semua, cekernya pun dia beri. Yang nggak laku cuma cucunya. Sing atos itu nggak tahu dibuat apa nanti. Ya kan? Saudaraku. Tapi macan tidak pernah memberi, jadi binatang langka, punah. Belajar jadi orang suka membuat mesbah, berkorban. Yang kedua nanti saya akan bahas, Abraham punya gaya hidup berkemah. Bilang, berkemah. Abraham selalu buat kemah. Ini gaya hidup sementara. Hidup ini hanya sementara. Ya. Kenapa Abraham tidak bangun rumah? Apa nggak punya duit? Siapa yang bilang? Abraham ini seorang yang super kaya. Crazy rich di Ur-Kasdim. Ini ada 2 crazy rich ketangkep. Ternyata bikin investasi bodong. Ya, ini satunya akan dimiskinkan. Ya, padahal super mewah semua. Ya kita nggak bahas itulah. Yang kita bahas crazy rich yang sejati. Abraham. Bicara tentang Tuhannya Abraham adalah Tuhannya konglomerat. Saya tulis. Bicara tentang Tuhannya Abraham
Itu Tuhannya seorang jenderal. Abraham ini jenderal di Ur Kasdim. Abraham ini seorang konglomerat di Ur Kasdim. Orang kaya papan atas. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Abraham punya gaya hidup mengalah. Semua bilang apa? Mengalah. Orangnya nggak suka bertengkar. Ngalah. Semua bilang mengalah. Belum semua, mengalah. Oh, wong gak suka gegeran. Saudara, kenapa sih kita gak diberkati? Karena kita ini sukanya gegeran tok. Ya. Suami istri bertengkar terus. Ya. Setiap hari tukaran tok. Gak ono berkat. Ya. Ayo hindari pertengkaran. Bentar ya. Oke, saya terima. Halo? Ini Mas Putin nggih? Loh, dari Rusia, Saudara. Mas Putin. Mas Putin, mbok yo aja tukaran wis tuwek. Mbok yo ngalah Mas Putin. Nggih? Ya Mas Putin. Nanti kapan saya ke Rusia deh. Kunjungan ke sana. Shalom. Loh, Mas Putin telepon saya, Saudara. Tukaran tok ae, saudaraku. Gak iso ngalah, geger. Jadi saya dapat ide karena kemarin juga saya dapat kiriman orang. Nggih, Mas Putin nggih. Saya pikir ini bagus. Supaya saudara itu sadar ya. Hidup ini belajar apa? Ngalah. Kita perlu doakan ini. Ini kalau dibom benar, nuklirnya di Eropa, habis Eropa. Efeknya ke kita. Ya. Ini gandum minyak udah nggak karu-karuan ini. Saudara terasa nggak pemain musik naik? Yang beli bensin, apalagi bensin yang mahal-mahal, biasanya udah 12.000 dapat yang bagus Pertamax Plus ini udah harus 14.000, 15.000. Ini kalau terus, wah susah. Kita doakan ya, supaya dunia tetap damai, Indonesia tetap damai, diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya tidak berpanjang, tapi ayo saya ingin hari ini kita sadar bahwa kita hidup ini hanya sementara. Ya. Kita mau katakan kepada Tuhan, tutup mata saudara.